Oke guys, kita bakal bongkar rahasia terbesar di dunia finansial. Ini bukan cuma soal gimana caranya jadi kaya ya, tapi ini tuh endgame-nya, level terakhir dari permainannya. Coba deh, pernah nggak sih lo mikir, apa bedanya seorang triliuner sama katakanlah pengusaha yang udah kerja keras banting tulang seumur hidup? Apa sih yang bener-bener jadi pembedanya? Jawabannya, bukan kerja lebih keras, bukan juga soal lebih pinter, atau sekedar hoki, bukan. Jawabannya cuma satu kata, sistem. Nah, sebelum kita dalamin lebih jauh, ada satu pergeseran mindset yang krusial banget nih, yang harus kita pahamin dulu. Ini game changer pertamanya. Oke, gini. Kebanyakan orang mikirnya bisnis itu kayak wira swasta kan? Lo kerja, lo dapat duit. Kalau lo liburan, ya duitnya juga ikut liburan. Itu bukan bisnis sejati. Bisnis sejati itu sebuah mesin. Sesuatu yang jalan terus, ngasilin duit bahkan pas lo lagi tidur. Tapi, para konglomerat ini mainnya di level yang beda. Beda banget. Mereka nggak cuma bangun satu mesin, nggak, mereka tuh bangun pabrik. Pabrik yang tugasnya nyetak mesin-mesin bisnis baru lagi dan lagi. Terus gimana caranya bangun pabrik itu? Kuncinya ada di satu kata sakti ini, leverage. Gampangnya gini deh, leverage itu seni pakai sumber daya orang lain. Bisa duit, bisa waktu, bisa tenaga, buat ngasilin keuntungan yang berkali-kali lipat buat lo. Secara umum, leverage ini ada 3 jenis. Pertama, modal dari utang bank. Ya, ini udah biasa lah ya. Kedua, leverage orang lain, alias rekrut tim yang lebih pinter dari kita. Ini juga penting banget. Tapi, ada yang ketiga, yang paling powerful, yang jadi game changer sesungguhnya. Ekuitas dari pasar modal. Nah, ini dia yang bakal kita kulik habis. Oke, jadi mari kita fokus ke senjata pamungkas ini, ekuitas. Coba deh kita bandingin ya. Kalau lo minjem duit ke bank, itu utang. Wajib dibalikin plus ada bunganya. Semua resiko 100% ada di pundak lo. Beda cerita sama ekuitas publik. Lo dapat modal seger dari masyarakat dan modal ini gratis, nggak perlu lo balikin. Terus resikonya gimana? Ya dibagi-bagi sama semua investor yang beli saham lo. Enak kan? Nah ini yang akhirnya nyiptain efek roda gila, atau yang kerennya disebut flywheel effect. Siklusnya gini, pakai duit publik buat tumbuh gede, terus akuisisi perusahaan lain, valuasinya naik, terus ulangin lagi siklusnya, tanpa henti. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana playbook ini dijalankan sama salah satu maestro di Indonesia. Coba perhatiin polanya. Beliau mulai dari bisnis kayu, tapi sadar bisnis ini ada batasnya. Terus gimana? Pivot, banting setir ke petrokimia. Terus IPO. Duit dari IPO dipakai buat ekspansi gila-gilaan. Dan sekarang masuk lagi ke sektor baru yang seksi, baterai EV. Polanya selalu sama kan? Bangun bisnisnya, jual narasi masa depannya, dan biarkan pasar modal yang ngasih bensin buat lari kenceng. Dan ini guys, esensinya, lo itu nggak jualan produk hari ini, lo jualan visi masa depan. Lo ngejual sebuah janji, sebuah cerita tentang masa depan yang gemilang, dan publik, lewat pasar modal, membeli cerita itu dengan uang tunai. Jadi kalau kita bedah, blueprint-nya tuh ada 5 tahap. 1. Lo harus punya bisnis yang beneran jalan. 2. Racik narasi yang kuat. 3. IPO. Ini momen lo nuker cerita tadi jadi duit cash. 4. Pakai duitnya buat bangun parit, buat dominasi pasar. Dan 5. Ulangi lagi siklusnya. Spin-off anak perusahaan, IPO-in lagi. Simple, tapi jenius. Gue mau tekenin lagi soal tahap 2, soal narasi. Ini krusial banget. Kenapa? Karena pasar saham itu bukan cuma ngelihat angka lo hari ini. Pasar saham itu mesin penilai masa depan. Investor itu bayar mahal bukan buat apa yang udah lo capai, tapi buat apa yang mereka percaya bakal lo capai. Disitulah kekuatan cerita. Terus duit hasil IPO itu buat apa? Bukan buat foya-foya ya. Tujuannya adalah buat bangun moat, parit pertahanan kayak di kastil-kastil zaman dulu. Lo bangun benteng yang tinggi banget supaya kompetitor nggak bakal bisa nyerang atau bahkan nyamain lo. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya teknis, gimana caranya, ke sesuatu yang lebih fundamental, yaitu apa artinya semua ini. Ini soal mindset. Gini, poin utamanya, para konglomerat ini bukan nyetak uang secara ilegal ya, bukan. Mereka itu sebenarnya mencetak uang dengan cara yang canggih banget. Mereka memonetisasi aset yang nggak kelihatan. Aset kayak kepercayaan, reputasi, dan visi masa depan. Itu semua diubah jadi duit beneran lewat pasar modal. Jadi kalau mau diringkas, ada 3 mindset inti yang harus lo pegang. 1. Selalu berpikir dalam kerangka sistem, jangan transaksional. 2. Ingat, narasi atau cerita lo itu salah satu aset paling berharga yang lo punya. Dan ketiga, modal terbaik adalah modal yang gak perlu dibalikin. Titik.
Jadi endgame dari kapitalisme ini sebenarnya bukan soal kerja paling keras atau paling sibuk. Sama sekali bukan. Ini soal siapa yang paling ngerti aturan mainnya. Kekayaan di level tertinggi itu dibangun dari 3 pilar tadi. Kepercayaan, narasi yang kuat, dan sistem yang bisa di-scale up tanpa batas. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya jadi beda kan? Bukan lagi, emang bisa ya? Pertanyaannya yang sebenarnya adalah, bisnis apa yang lagi lo bangun sekarang yang suatu hari nanti bisa lo bawa buat main di panggung ini? Bisa lo IPO-in? Nah, itu baru pertanyaan yang benar.